Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ini iman kami Tuhan. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Dengan imanmu gereja Tuhan katakan, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dipujian kami. Ku tetap cinta, dan ku tetap cinta Tuhan. Ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Ini mau setia sama Kau Tuhan Yesus. Ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Oh, terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa
kita ini, kami sungguh rasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kami, melawat, menjamah, menjumpai setiap kami. Biarlah siang ini jadi siang perjumpaan kami dengan Tuhan. Kami percaya orang yang berjumpa dengan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Orang yang berjumpa dengan Tuhan, hidupnya diubahkan, hidupnya diberkati Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan setiap umat-Mu yang beribadah siang hari ini, dimanapun mereka duduk. Tuhan, berkati kami semua. Apapun doa, apapun harapan kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan pasti tolong kami. Tuhan pasti berikan mujizatnya bagi setiap kami. Tuhan, hamba siapapun yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Lakukan perkara-perkara yang ajaib bagi setiap kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami rindu diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Semua diberkati. Siapkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk. Selamat siang. Salam. Apa kabar? Ada sukacita, amin. Puji Tuhan, doa saya kita semua selalu sehat, selalu diberkati Tuhan, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Baik, kita buka Alkitab kita bersama di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 7. Kita akan baca bersama 7 ayat, mulai ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Ayat 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ayat 4. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat 5. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Ayat 6. Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena ayat 7. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan siang hari ini. Berbahagialah saudara yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Tema kita siang hari ini, kehadiran Tuhan membuat hidup kita menjadi indah dan luar biasa. Apa temanya? Kehadiran Tuhan membuat hidup kita indah dan luar biasa. Saya mau tanya sama saudara, saudara merasakan kehadiran Tuhan? Amin. Apa tandanya saudara merasakan kehadiran Tuhan? Damai sejahtera, sehat, ya, bisa bernafas. Itu tanda kita disertai Tuhan. Itu tanda Tuhan hadir. Maka betapa pentingnya kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Maka pesan saya buat kita semua, keluargamu, pekerjaanmu, selalu undang Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir dalam keluargamu, kalau Tuhan hadir dalam pekerjaanmu, kalau Tuhan hadir dalam usahamu, maka percayalah apapun yang saudara lakukan, Tuhan buat berhasil. Amin. Nah, maka tanpa kehadiran Tuhan hidup kita sia-sia. Tanpa kehadiran Tuhan hidup kita hampa, kosong. Tanpa kehadiran Tuhan kita akan merasa tidak tahu arah tujuan, kita akan tersesat. Itu sebabnya mari kita selalu undang hadirat Tuhan, selalu undang Tuhan hadir dalam hidup kita. Nah, ayat yang baru kita baca tadi, ini adalah peristiwa ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Saya pelajari ada 10 kali Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Salah satunya di Danau Tiberias.
Dan penampakan Yesus di Danau Tiberias ini adalah penampakan yang ketiga kali. Yang pertama kepada Maria Magdalena, lalu yang kedua kepada Petrus, dan inilah yang ketiga kepada 7 orang murid. Dan ternyata ketika Yesus hadir di tengah-tengah muridnya, di ke-7 orang muridnya, hidup mereka berubah. Mereka mengalami mujizat Tuhan. Maka hari ini kita akan belajar apa sikap kita kalau Tuhan hadir dalam hidup kita. Apa sikap kita atas kehadiran Tuhan. Yang pertama, sekali lagi kita baca Yohanes 21 ayatnya yang ketiga. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka apa? Mereka tidak menangkap apa-apa. Saya mau tanya sama saudara, kalau saudara kerja dari tanggal muda sampai akhir bulan, saudara kerja keras, banting tulang-tulang dibanting-banting. Lalu akhir bulan saudara nggak dapat apa-apa, nihil, zong besar. Saya mau tanya perasaan saudara gimana? Hah? Kecewa, terus apa lagi? Sedih, marah. Nah inilah murid-murid semalaman dari sore sampai subuh. Mereka kerja, mereka cari ikan, tapi nggak dapat apa-apa. Mereka sedih, mereka kecewa, mereka marah. Tapi ternyata tiba-tiba Tuhan hadir dan hidup mereka berubah, mujizat terjadi, mereka tebar jala, mereka dapat berapa ikan? 153 ekor ikan. Nah ini mengingatkan kita betapa pentingnya kehadiran Tuhan. Nah waktu Tuhan hadir, mereka jalani semua itu, proses itu bersama Tuhan. Mereka yakin Tuhan punya rencana yang indah. Amin. Maka yang pertama, apa sikap kita atas kehadiran Tuhan? Yang pertama, jalani proses hidup dengan keyakinan Tuhan punya rencana yang baik. Sama-sama bilang bersama saya, hidup ini adalah perjalanan. Amin. Sekali lagi, hidup ini adalah perjalanan. Dan dalam perjalanan ini kadang-kala ada yang kita suka, ada yang kita senang, ada yang tidak kita suka, ada yang tidak kita senang. Dan perjalanan ini tujuannya bukan dunia ini. Jadi saudara sedang menjalani ini, saudara datang ke Tiberias Sarbini, besok ke kantor, hari Selasa ke kantor, hari Rabu ke gereja lagi, hari Kamis. Waktu saudara menjalani perjalanan hidup ini, tujuan perjalanan hidup ini bukan kaya, bukan dunia ini, bukan materi, tapi tujuan perjalanan hidup ini sorga. Amin. Maka saudara nggak boleh terikat oleh dunia ini. Itu sebabnya waktu saudara menjalani hidup ini, ada hal-hal yang menyenangkan, ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Kadang-kala ada masalah, ada keadaan-keadaan yang tidak kita inginkan, kita harapkan terjadi dalam hidup kita. Pesan saya, jalani semua proses hidupmu dengan keyakinan Tuhan punya rencana yang baik. Amin. Saya mau tanya sama saudara, saudara punya masalah? Gak usah angkat tangan. Semua kita punya masalah. Apa itu masalah? Sama-sama, masalah adalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Jadi masalah adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan umur 25 menikah, kenyataan 45 belum menikah. Namanya masalah. Harapan kita nikah sama suami, nikah sama istri, disayang, bahagia. Kenyataan suami kasar, suami suka tempeleng. Ini namanya masalah. Harapan kuliah, sekolah setinggi-tingginya, dapat gelar, dapat pekerjaan. Kenyataan udah 5 tahun lulus kuliah, nggak dapat. Ini namanya apa? Masalah. Semua orang punya masalah. Tapi nggak semua orang yang punya masalah punya pemahaman yang benar tentang masalah. Kita sering berpikir ada masalah adalah sesuatu yang akan menyusahkan hidup kita, menghancurkan hidup kita. Padahal tidak semua masalah menghancurkan, merusak hidup kita. Ada masalah yang Tuhan izinkan. Maka saya pelajari ada 3 hal
pesan di balik masalah. Yang pertama, ada masalah itu karena dosa atau kesalahan kita. Sekali lagi, pesan penting di balik masalah. Ada masalah yang terjadi dalam hidup kita itu akibat dosa dan kesalahan kita. Contoh apa? Kita tahu kalau kita hedon, gaji cuma 5 juta UMR, tapi kita hidup 50 juta. Itu jadi masalah. Maka itu akan menjadi masalah dalam hidup kita. Jadi ada masalah karena dosa, karena kesalahan kita. Maka jalan keluarnya cuma satu. Apa jalan keluarnya? Bertobat. Saya mau tanya sama saudara, saudara mau bertobat? Selama saudara nggak mau bertobat, apapun masalah itu akan terus menekan hidup saudara. Itu akan terus membuat saudara tertekan, membuat saudara lemah. Maka hari ini siapapun saudara, saya mau serukan buat kita semua bertobat. Waktu saudara bertobat, maka Tuhan akan menolong dan memberi jalan keluar. Sama-sama bilang bersama saya, Tuhan Yesus, aku ada masalah, aku mau bertobat. Berikan aku ya Tuhan jalan keluar, pertolongan. Amin. Kita ini semua punya hati nurani. Beda binatang dengan manusia. Binatang gak punya hati nurani, manusia punya hati nurani. Sesungguhnya kita tahu apa yang terjadi dalam hidup kita, penyebabnya sesungguhnya kita tahu. Cuma kadang-kadang kita gak jujur dengan hati nurani kita. Kita tahu itu salah, kita lakukan, jadi masalah. Dan udah jadi masalah, nggak mau bertobat, terus lakukan. Akhirnya apa saudara? Nggak kelar-kelar. Hari ini mari rendahkan hati kita, bertobat. Tuhan pasti tolong saudara. Tuhan pasti berikan jalan keluar. Tuhan pasti berikan kemenangan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang kedua, ada masalah bukan karena dosa kita. Sekali lagi, ada masalah yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita bukan karena kita dosa, bukan karena kita salah. Kita hidup baik, kita hidup benar, kita rajin ke gereja, kita rajin berdoa, kita rajin baca firman. Tapi ada masalah juga. Kenapa Tuhan izinkan masalah itu? Satu tujuannya, karena Tuhan ingin melatih, mendidik, dan mengajar kita. Sama-sama bilang bersama saya, ada masalah yang Tuhan izinkan untuk melatih aku, mendidik aku, mengajar aku. Amin. Melatih apa? Mendidik apa? Mengajar apa? Supaya kita menjadi dewasa. Sama-sama bilang bersama saya, aku mau dewasa. Pertanyaannya, siapa yang disebut dewasa? Dewasa itu bukan hanya orang yang umur 40, 50, 60 lansia, 40, 50. Orang yang dewasa adalah orang yang gak gampang menyerah. Coba saudara, anak kecil ada masalah, waktu dia kerja, aduh kok susah sekali sih, dia menyerah dan dia nangis. Itu namanya anak-anak. Orang dewasa, dia ada masalah, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Maka hari ini kalau saudara ada masalah, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit marah, ditegur, dinasihatin pendeta, dinasihatin istri, dinasihatin suami, dinasihatin keluarga, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit marah, mohon maaf, saudara masih anak-anak. Ada di sini yang sedikit-sedikit tersinggung, ada banyak. Pakai baju apa? Ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi kalau sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit ngambek, nggak mau gereja lagi. Anak-anak, orang dewasa, dia tahu menempatkan dirinya, apapun yang dia alami. Amin. Saudara mau dewasa atau mau jadi anak-anak? Jangan gampang tersinggung. Amin. Ya, bilang sama istrimu, Ma, kalau kamu gampang tersinggung, anak-anak. Amin. Yang kedua, saudara, ada masalah yang membuat kita dilatih untuk menjadi dewasa. Yang kedua, ada masalah yang Tuhan buat kita dilatih supaya menjadi kuat. Jadi kadang-kadang Tuhan izinkan masalah supaya kita menjadi pribadi yang kuat. Sama-sama bilang bersama saya, ada masalah yang Tuhan izinkan supaya aku semakin kuat. Jadi bapak-bapak, kadang-kadang ada masalah di kantor, ada masalah di proyek. Satu tujuannya dilatih Tuhan supaya saudara makin kuat. Amin. Maka pesan saya, suami-suami, bapak-bapak, suami-suami yang kuat, bapak-bapak yang kuat, itu bukan hanya setiap hari di gym lalu bentuk tubuhnya six pack, ini saudara, lalu angkat-angkat ini saudara.
Suami-suami yang kuat bukan suami-suami yang suaranya kencang-kencang marahin istrinya, tunjuk-tunjuk istri. Suami-suami yang kuat bukan suami yang suka tempeleng istrinya. Gak enak kali pendeta Elvis korbannya. Mah, pendeta Elvis itu kan istri. Apa itu? Ikatan suami takut istri. DKI dia mah, apa itu? Dibawa kolong istri. Saudara, saya mau bilang, suami-suami yang kuat, suami-suami yang perkasa, bukan suami-suami yang suaranya teriak-teriak marahin istri, tempeleng istri. Kalau ada suami seperti itu bukan suami yang perkasa, bukan suami yang kuat, tapi itu namanya preman. Ada di sini preman. Amin. Saya mau tanya ibu-ibu, gadis-gadis, ibu-ibu, gadis-gadis maunya suaminya yang kasar atau yang baik? Baik. Kasar atau baik? Baik. Baik atau kasar? Baik. Bu, saya mau tanya, waktu ibu dilamar sama bapak baik atau kasar? Baik. Kok sekarang jadi kasar? Kadang-kala ibu bilang, dulu kamu kejar-kejar aku, dulu kemana-mana aku bawa tas, diam, jangan berat-berat, kau bawa, biar aku bawa sini. Kamu tuh body, kamu gak boleh bawa berat-berat, jangan. Mau masuk mobil, duduk di depan ayah saya, princess silakan masuk. Sekarang disuruh, Pak angkat dulu galon, capek kali aku angkat sendiri. Ada di sini yang seperti itu ada. Yang mana itu? Dulu aja yang gunung kudaki, Laut ke seberang. samudra Seberang. demi cintaku padamu. Sekarang udah jadi suami, dimaki-maki, ditempeleng. Tapi saya percaya di sini nggak ada. Nanti di Nia saya bilang di Nia saya bilang di Sarbi ini. Jadi bapak-bapak, saya juga suami. Jadilah suami yang kuat. Siapa suami yang kuat? Suami yang kuat, suami yang perkasa adalah suami yang melindungi istrinya, menjaga istrinya, menjaga anaknya. Kalau keluarganya, rumah tangganya dalam ancaman, dia lari berdiri di depan, dia akan berkata, siapa kalian? Dan kalau suami-suami ada masalah, mama selesaikan dulu lah. Amin. Saya jadi lupa ini. Ya, suami jangan lindungi istri, lindungi anak. Kalau boleh apa? Berkorban. Kalau istri kita, anak kita terancam, berkorban. Suami yang kuat nggak akan rela istrinya nangis gara-gara dilecehkan. Amin. Jangan sampai saudara justru senang istri saudara nangis karena saudara perlakukan jahat. Udah cukup sekarang suami, sekarang ibu-ibu. Karena bapak-bapak mulai melototin saya. Daripada saya pulang nggak selamat hari ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, dulu kan bapak-bapak lamar istri. Istri-istri itu harus jadi istri yang kuat, ya. Istri yang kuat itu bukan hanya cantik. Nah, istri yang cantik itu bukan hanya sibuk tarik hidung, tarik dagu, sulam alis, pasang bulu mata badai. Halo. Bukan hanya itu. Ya, istri yang cantik itu adalah istri yang bisa mengatur anak-anaknya. Amin. Jadi saya nggak larang. Ibu-ibu beli skincare 1 lemari silakan. Semua merek ibu-ibu punya, silakan. Tapi istri yang cantik adalah istri yang bisa mengatur anak-anaknya, mengatur keuangan rumah tangganya, mengatur suaminya. Amin. Ya, saya mau tanya sekarang bapak-bapak. Bapak-bapak, waktu bapak-bapak lamar istri, deketin istri yang bapak pilih itu istri yang cerewet atau istri yang lemah lembut? Ayo bapak-bapak, silakan sekarang, silakan balas dendam, silakan.
Bapak-bapak, waktu bapak-bapak istri pilih, waktu bapak-bapak pilih istri bapak yang cerewet atau yang lemah lembut. Waktu saya lamar pendeta lemah lembut sekali dia, macam Putri Solo. Itu kalau dia telepon, yang kamu lagi apa? Kerjaku ini yang, baik-baik aku kerja ya, hebat kali kau, cowok ganteng pula kau, gitu. Nanti ku bawa Chevrolet ya, gitu. Waktu di telepon lembut sekali, udah nikah saudara seperti kucing, apa saudara? Ngoceh terus. Ada di sini ibu-ibu yang suka ngoceh terus ada. Istri siapa itu? Bu, coba deh. Ibu, soalnya ibu-ibu itu kalau diem dia senyum aja, manis sekali. Tapi coba lagi ngoceh saudara. Ambil kaca saudara ngoceh gitu saudara. Kira-kira seperti apa wajahnya saudara? Itu saudara jelaskan sendiri. Ya maka mari saudara. Kadang-kadang masalah itu diizinkan Tuhan untuk kebaikan kita supaya kita semakin kuat. Katakan amin. Yang ketiga, masalah itu diizinkan Tuhan kadang-kadang bukan karena dosa, tapi untuk melatih kita supaya bijaksana. Nah yang ketiga, ada masalah bukan karena dosa, tapi karena Tuhan ingin kita mendekat dan kembali pada rencananya. Seberapa banyak saudara yang karena ada masalah jadi rajin ke gereja? Seberapa banyak di antara saudara yang karena ada masalah jadi rajin berdoa? Nah itu tujuan Tuhan. Hari ini siapapun saudara, bawa hidupmu mendekat sama Tuhan. Amin. Orang tua, bawa anakmu mendekat. Kadang-kadang kita sering sibuk sekolah di Amerika. Saya sekolahin anak saya pendeta di Amerika, bagus. Saya sekolahin anak saya di Australia pendeta, bagus. Anak saya S2 pendeta, anak saya S3, bagus. Anaknya diajarin nerusin perusahaan, ngitung-ngitung bisnis, ngitung proyek, bagus. Tapi jangan lupa, ajar anak kita selalu dekat sama Tuhan. Kalau cuma pinter saja, pinter ngitung, pinter dagang, nanti mereka seperti robot, saudara. Waktu ada masalah mereka nggak tahu harus apa yang mereka lakukan. Tapi kalau saudara bawa anak saudara mendekat sama Tuhan, apapun masalah anak saudara, mereka akan tetap kuat. Amin. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan berikan buat Tuhan Yesus. Sekarang dunia ini makin canggih, semua diganti AI. Semua pekerjaan saudara akan diambil alih AI, kecuali pendeta. Maka jadilah pendeta, saudara. Ya, maka semua akan diambil alih. Itu sebabnya apa? Bawa anak kita mendekat. Nanti akan ada banyak orang depresi. Maka tugas pelayan Tuhan, hamba Tuhan untuk membimbing, mengarahkan. Amin. Jadi mari kita semua yakin bahwa masalah itu gak selalu menghancurkan, gak selalu membuat hidup kita buruk. Kadang-kadang supaya kita menjadi kuat, supaya kita mendekat kepada Tuhan. Yang kedua, apa sikap kita atas kehadiran Tuhan? Kita baca Yohanes 21 ayatnya yang ke-5 dan 6. Sama-sama 2, 3, ya. Kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai? Jawab mereka, apa? Tidak ada. Ayat 6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat apa? Menariknya lagi karena banyaknya apa? Ikan. Jadi ketika mereka nggak dapat apa-apa, tiba-tiba Yesus datang. Anak-anak, kalian punya lauk pauk. Umpama gini, saudara udah seharian nggak makan karena nggak punya makanan. Tiba-tiba datang orang, boleh bagi makan. Kira-kira saudara jengkel atau tidak? Nah kira-kira seperti itu, murid jengkel. Mereka cari seharian nggak dapat apa-apa. Tiba-tiba Yesus tanya, adakah lauk pauk? Lalu mereka bilang, guru, rabi, kami udah semalaman carikan tapi nggak dapat apa-apa. Yesus bilang apa? Pergi sekali lagi, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Saya mau tanya sama saudara, apakah tadi semalaman mereka nggak tebar jala di sebelah kanan? Menurut sebuah argumentasi orang pelayan itu selalu nebar jala lewat kiri. Tapi kalau dia kiri terus nggak dapat apa-apa, saya yakin dia akan berubah arah kanan. Ya. Nah, tapi kenapa mereka nggak dapat? Karena mereka berjalan dengan logika, kepintaran, kemampuan mereka. Selama saudara berjalan dengan kepintaran, logika saudara bisa nggak dapat apa-apa. Tapi waktu Yesus bilang pergi sekali lagi tebarkan jalan,
Mereka ikuti petunjuk Tuhan. Mereka ikuti perintah Tuhan. Hasilnya dapat ikan atau tidak? Dapat. Maka pelajaran apa yang bisa kita dapat? Yang kedua, sikap kita atas kehadiran Tuhan. Yang kedua, mari ikuti petunjuk dan perintah Tuhan. Maka hidup kita akan menjadi lebih baik. Sekali lagi, apa sikap kita atas kehadiran Tuhan? Yang kedua, ikuti petunjuk dan perintah Tuhan. Maka hidup kita pasti lebih baik. Saya mau tanya sama saudara, saudara mau hidup saudara lebih baik atau lebih buruk? Ikuti petunjuk Tuhan, ikuti perintah Tuhan, ikuti firman Tuhan. Amin. Kadangkala petunjuk firman Tuhan itu nggak masuk akal. Kadangkala perintah petunjuk Tuhan itu sulit untuk dimengerti. Karena memang firman Tuhan bukan untuk dimengerti, tapi diimani. Amin. Lakukan itu semua. Maka percayalah hidup saudara akan lebih baik lagi. Kita baca Ulangan pasal 30 ayat 8 dan 9. Sama-sama 2, 3, ya. Engkau akan mendengarkan kembali suara Tuhan dan apa? Melakukan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari. So, perhatikan, kalau kita mendengar dan melakukan suara Tuhan, perintah Tuhan, apa yang kita alami? Ayat 9, sama-sama 2, 3 ya. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan apa? Stop. Kalau kita ikuti perintah Tuhan, lakukan perintah Tuhan, petunjuk Tuhan, kita dilimpahi dengan apa? Kebaikan. Terus dalam segala apa? Pekerjaanmu, dalam hasil ternakmu, dan dalam, sebab Tuhan Allahmu akan apa? Bergirang kembali karena engkau dalam apa? Siapa yang bergirang? Siapa yang bergirang? Tuhan. Jadi kalau saudara diberkati, bukan hanya saudara yang girang, Tuhan pun girang. Amin. Maka mari hari ini ikuti petunjuk Tuhan. Percayalah hidup saudara lebih baik. Firman Tuhan ini ya dan amin. Firman Tuhan ini nggak salah. Kalau saudara mau rumah tangga saudara lebih baik, saudara mau hidup saudara lebih baik, ikuti petunjuk Tuhan, ikuti perintah Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, kita baca sekali lagi Yohanes 21 ayat 7 dan 11. Sama-sama 2, 3, ya. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak lalu terjun ke dalam. Saudara perhatikan, karena mujizat itu mereka jadi kenal Tuhan. Ada banyak orang bilang mujizat kan gak menyelamatkan pendeta. Setuju. Kita suka disindir. Tiba-tiba ini mujizat terus. Mujizat kan gak menyelamatkan. Setuju. Tapi dengan mujizat itu orang jadi datang pada Yesus. Seberapa banyak yang tadinya suaminya gak datang, tapi ketika istrinya sembuh dari tumor, sembuh dari kista, suaminya jadi datang kepada Yesus. Kalau suaminya datang kepada Yesus, selamat atau tidak? Selamat. Memang mujizat tak menyelamatkan, tapi mujizat mengarahkan kita, membawa kita kepada Yesus. Amin. Maka terus lagi kita baca yang ke-11, sama-sama ayat 11. 2, 3 ya. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat penuh. Berapa ekor? 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu. Jala itu apa? Berapa ekor saudara? Menurut sebuah literatur saudara, 153 ini bukan satu jenis ikan, misalkan ikan petrus, enggak. Tapi ternyata ini 153 jenis ikan. Ada ikan petrus, gurame, sepat, bawal, kira-kira gitu saudara. Artinya apa? Kalau Tuhan kasih berkat, Dia kasih yang terbaik. Amin. Mungkin hari ini saudara sedang mengalami keadaan yang sulit. Jangan takut. Jalani semua. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Amin. Maka yang ketiga, yang terakhir, apa sikap kita atas kehadiran Tuhan dalam hidup kita? Yang ketiga, apapun keadaan kita, sesulit apapun keadaan kita, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sama-sama bilang bersama saya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi hari ini masalah saudara apa? Enggak usah takut. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Saya tutup khotbah ini dengan satu ilustrasi pohon korma. Saya nanti bulan Juni akan bersama rombongan travel ke Tanah Perjanjian. Menarik, di Tanah Perjanjian itu banyak pohon korma.
Pohon korma itu saudara selalu ditanam di padang pasir. Nah menariknya kenapa dia bisa hidup di padang pasir itu? Nah saya tanya saudara, gimana cara nanam pohon korma itu? Jadi pohon korma itu ditanam bijinya. Nah itu ditanam saudara nggak boleh dalam-dalam. Kalau dalam-dalam dia kekurangan oksigen, dia mati. Dia paling 50 cm atau 80 cm, nggak nyampe 1 meter. Nah baru ditutup batu saudara, ditutup batu. Jadi bijinya itu saudara ditindih batu. Nah batu itu umpama dalam hidup kita beban. Kita ini biji, beban. Tapi saudara ternyata beban itu untuk kebaikan si korma ini. Kenapa? Kalau dia nggak dikasih batu, saudara dia bisa bijinya dimakan burung, dimakan binatang, saudara. Maka setelah ditutup batu, maka pohon korma itu akarnya akan menjalar ke tanah. Paling pendek saudara itu dia akan menjalar menembus tanah 25 meter. Paling dalam dia akan menembus sampai 50 meter. Kenapa itu? Karena dia sedang mencari sumber air. Ketika dia menemukan sumber air, dia akan mulai bertunas, dia akan mulai tumbuh batang, dan dia akan kuat. Batu yang besar yang menutup biji itu akan terjungkal. Nah ini gambaran. Kita semua nggak mau hidup kita ada beban. Kadang-kala kita mengalami beban yang begitu berat, kesulitan, kesusahan. Tapi hari ini jangan menyerah. Cari sumber kehidupan, Yesus Kristus. Maka percayalah, apapun beban hidupmu, engkau bisa mengalahkannya. Engkau bisa keluar sebagai pemenang. Engkau pasti kuat, engkau pasti diberkati Tuhan. Doa saya, hidup kita semakin kuat karena kita mengandalkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya. Hadiratmu memenuhiku. Hadirat kudusmu penuhi baikku, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Sekali lagi sama-sama.